Banyak negara-negara di dunia yang iri dengan Indonesia karena sumber daya alam di Indonesia memang sangat melimpah. Hasil bumi yang kaya, penduduk usia produktif yang banyak, serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tapi kenapa Indonesia tidak semaju negara lain? Dan sampai saat ini masih tertinggal dengan Jepang baik dari segi ekonomi, industri, sosial, dan pendidikan. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi lambatnya kemajuan Indonesia? Namun sebelum lanjut ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Faktor pendidikan. Pendidikan sangatlah penting bagi kemajuan suatu negara. Apabila suatu negara hanya memiliki populasi besar namun penduduknya tidak memiliki sumber daya manusia yang optimal, maka negara tersebut tidak akan bisa maju. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Umumnya, pendidikan di Indonesia dengan materi yang sangat banyak tanpa ditunjang fasilitas sekolah yang lengkap membuat kualitas para lulusannya jauh dari yang diharapkan. Sedangkan di Jepang, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta umumnya memiliki fasilitas, sarana dan prasarana dengan standar yang sama. Begitu pula kurikulum yang diterapkan. Ini adalah alasan tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri di Jepang. Sistem pendidikan yang baik tentu akan menghasilkan output yang baik pula. 2. Faktor bekas jajahan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan negara miskin dan berkembang di dunia merupakan negara bekas jajahan. Sama seperti Indonesia, akibat pernah dijajah membuat banyaknya masyarakat miskin dan kurangnya pendidikan di masyarakat pada waktu itu. Sehingga membuat Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki keadaan ekonomi pasca kemerdekaan. 3. Banyaknya korupsi. Korupsi merupakan salah satu faktor besar penghambat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Di Jepang sendiri, korupsi diibaratkan sebuah aib besar. Budaya malu bagi masyarakat Jepang yang amat kental membuat orang-orang di sana sangat berhati-hati dalam bertindak. Mereka yang terjerat korupsi akan mendapat rasa malu yang luar biasa. Sebagai contoh di tahun 2007, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Permukiman Jepang, Toshikatsu Matsuoka, memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di usia 62 tahun karena tidak tahan menerima tekanan dari berbagai pihak atas skandal korupsi yang menjeratnya. Ia ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya di Tokyo. Sedangkan di Indonesia, para koruptor masih bisa melambaikan senyum di depan kamera tanpa rasa malu. 4. Bergantung pada sektor premier. Sektor premier adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, sektor pertanian dianggap sebagai penyelamat ekonomi, termasuk ketika krisis yang terjadi akibat COVID-19 kemarin. Hal ini lantaran penduduk Indonesia belum mampu mengembangkan sektor lainnya. Kualitas penduduk menentukan fenomena tersebut, mengapa Indonesia masih susah untuk maju. Sedangkan di Jepang, mereka mampu membangun sektor premier, sektor sekunder, dan juga sektor tersier. Di sektor tersier, Jepang mampu menciptakan teknologi canggih di dunia yang diekspor ke seluruh dunia. Dan perkembangan teknologi yang terjadi di Jepang dari tahun ke tahun semakin canggih. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menikmati produk teknologi hasil buatan Jepang, seperti mobil, sepeda motor, televisi, alat berat, dan masih banyak lagi. 5. Gampang terpecah belah. Meski Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun pada kenyataannya di lapangan masyarakat kita masih mudah terpecah belah hanya karena perbedaan agama dan pendapat. Hal ini terjadi karena rendahnya literasi masyarakat, budaya membaca yang minim, serta tidak adanya toleransi antar sesama umat manusia. Hal-hal seperti inilah yang membuat bangsa Indonesia sulit maju karena lebih memilih kepentingan golongan. Sedangkan di Jepang, masyarakat di sana tidak gampang untuk termakan provokasi. Mereka sangat akur jika membahas kemajuan bangsanya. Tak heran jika Jepang bisa semakmur ini. 6. Disiplin yang tinggi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kedisiplinan identik dengan kesuksesan. Dan inilah yang diterapkan Jepang selama turun-temurun. Kedisiplinan masyarakat Jepang tak hanya dapat dilihat dari etos kerjanya. Dalam budaya ngantri pun penduduk Jepang begitu sabar untuk menunggu antrian. Jepang menanamkan jiwa disiplin dalam dunia berjalan. Dan dalam dunia yang lagi jalan untuk standar studi dunia berkembangnya dalam kaitan ilmu maju dalam segi dunia global warming, intro warming, sedangkan Indonesia masih susah untuk disiplin. 7. Menghargai petani.
Salah satu kunci kemajuan bangsa Jepang adalah mereka menghargai petani, karena petani itu adalah produsen, sementara pedagang hanyalah perantara. Contohnya, apabila harga pasar produk pertanian di Jepang mengalami penurunan di bawah harga pokok penjualan yang ditetapkan, maka pemerintah akan memberikan subsidi kepada petani sehingga harga tersebut setara dengan HPP yang diterapkan. Sebaliknya, seandainya harga pasar mengalami kenaikan di atas HPP, maka kelebihan harga tersebut merupakan keuntungan bagi petani. Dengan kebijakan ini, kita bisa lihat petani-petani Jepang begitu makmur. Sedangkan di Indonesia, kalian bisa nilai sendiri bagaimana kehidupan petani dengan perhatian minim dari pemerintah. Oke guys, itulah 7 alasan mengapa Indonesia tidak bisa semaju Jepang. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.